Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mawati A dari kelas pendidikan biologi B. Jadi di sini saya akan melakukan praktik mengajar dengan materi sistem pernafasan pada manusia. Baiklah, langsung saja kita akan memulai proses pembelajaran pada siang hari ini. Nah, di mana materi siang hari ini yaitu sistem pernafasan. Jadi sebenarnya kita harus menggunakan papan tulis, namun terkendala oleh keberadaan papan tulis, jadi kita hanya dapat menggunakan media pembelajaran yakni PowerPoint. Nah, yang pertama yaitu pengertian bernafas. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa bernafas adalah salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh makhluk hidup sepanjang hari tanpa sadar. Kenapa bernafas di sini? Bernafas di sini merupakan proses pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, di mana pada saat kita melakukan bernafas atau pada saat kita bernafas, itu berarti kita akan memberi makan kepada sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Itulah yang menjadi penyebab kenapa kita tidak bisa menahan nafas lebih lama, karena itu akan mengakibatkan kematian pada sel-sel tubuh kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam organ-organ pernafasan pada manusia. Nah, di sini dapat dilihat ada Ada 6 organ sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama yaitu hidung, kemudian yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam alveoli atau dapat juga disebut dengan gelembung-gelembung paru-paru. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam pembahasan hidung, di mana hidung di sini adalah salah satu organ yang digunakan oleh manusia pada saat melakukan proses respirasi. Jadi langkah pertamanya yaitu melewati hidung. Nah, di mana hidung ini adalah organ yang digunakan untuk melakukan proses respirasi, di mana udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau kafum nasalis. Nah, rongga hidung juga itu memiliki selaput lendir dan di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau dapat juga disebut dengan kelenjar sebase. Dan di dalam hidung juga terdapat kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Nah, di mana selaput-selaput yang ada dalam lendir ini berfungsi untuk menangkap benda asing yang akan masuk lewat saluran pernafasan yakni hidung. Selanjutnya adalah faring. Nah, di mana faring udara yang telah masuk lewat rongga hidung, tadi akan melewati faring. Nah, di mana udara dari rongga hidung masuk ke dalam faring, di mana faring ini merupakan percabangan dua saluran yakni saluran pernafasan atau nosofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan atau dapat disebut juga dengan oromofaring pada bagian belakang. Jadi pada saat udara dihembuskan melalui faring, maka faring ini akan menyebabkan pita suara bergetar dan dapat mengeluarkan suara. Kemudian di dalam faring ini terdapat juga gerak refleks yang dinamakan gerak refleks epiglotis. Nah, dengan adanya gerak refleks epiglotis ini, maka pada saat kita makan dia tidak akan masuk. Nah,
Jadi dapat dipahami bahwa kenapa kita sering dilarang berbicara pada saat makan. Itu karena agar makanan yang kita makan tidak masuk ke dalam sistem pernafasan, karena itu dapat menyebabkan kita tersendak. Kemudian kita masuk ke dalam laring. Nah, di mana laring ini merupakan pada bagian belakang faring atau posterior terdapat laring atau juga disebut dengan tekak. Laring ini merupakan tempat terletaknya pita suara, sehingga laring merupakan tempat dihasilkannya suara dan tempat keluar masuknya suara. Jadi laring di sini merupakan tempat atau di mana suara itu dihasilkan dan tempat keluar masuknya udara. Selanjutnya kita masuk ke dalam trakea. Jadi, trakea di sini merupakan tabung yang memiliki dinding yang tipis yang terletak mulai dari dasar laring. Lapisan dalam trakea terdiri atas epitel-epitel yang bersilia dan mengandung mukus atau disebut juga dengan lendir. Fungsi dari mukus dan silia itu adalah untuk menyaring dan membersihkan udara yang masuk ke saluran pernafasan. Selanjutnya kita ke bronkus. Jadi, bronkus merupakan penghubung antara paru-paru dan trakea. Jumlah sepasang satu ke jadi bronkus di sini ada dua, yakni satu ke paru-paru kanan dan satu ke paru-paru kiri. Selain itu, bronkus juga memiliki cabang yang disebut dengan bronchiolus. Ini merupakan gambar dari bronkus. Selanjutnya, dari bronkus, sebelum menuju ke alveolus, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa ada lagi percabangan dari bronkus, yakni bronchiolus. Jadi bronchiolus di sini adalah paru-paru yang bercabang akan membentuk saluran-saluran halus, kemudian akan berakhir gelembung-gelembung halus yang disebut dengan alveolus. Jadi alveolus di sini adalah gelembung-gelembung halus yang terdapat pada paru-paru, di mana dapat diketahui bahwa pada alveolus tersendiri ini terdapat banyak sekali kapiler-kapiler darah, sehingga pada daerah ini dapat terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itulah tadi penjelasan mengenai pengertian dari apa itu respirasi, kemudian organ-organ respirasi dan penjelasannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam mekanisme pernapasan. Jadi, di mana mekanisme pernapasan di sini ada yang dinamakan pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Pertama kita akan membahas mengenai mekanisme pernapasan pada dada. Jadi, pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Pada pernapasan dada ada dua mekanisme yang dapat terjadi, yakni mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Jadi, pada pernapasan dada itu ada mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi, di mana mekanisme inspirasi ini sendiri, mekanisme inspirasi pada dada terjadi pada saat otot-otot antar tulang rusuk melakukan atau berkontraksi, di mana tulang rusuk ini akan terangkat dan rongga dada akan membesar. Kemudian mekanisme ekspirasi. Jadi, mekanisme ekspirasi pada pernafasan dada terjadi pada saat otot antar tulang rusuk mengendur atau melakukan relaksasi. Kemudian rongga dada akan mengecil dan tulang rusuk
turun. Jadi di sini dapat dilihat bahwa jelas sekali perbedaan antara mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi. Jadi mekanisme inspirasi itu otot-otot antara tulang rusuk itu akan saling berkontraksi. Kemudian sedangkan pada mekanisme ekspirasi, otot-otot antar tulang rusuk akan melakukan relaksasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses inspirasi dan ekspirasi pernapasan perut. Jadi, mekanisme inspirasi pernapasan perut ini dapat terjadi akibat adanya kontraksi dan relaksasi pada diafragma. Nah, di mana pada saat diafragma ini melakukan kontraksi, rongga dada ini akan semakin membesar dan diafragma akan mendatar sehingga volume pada paru-paru itu akan semakin membesar. Selanjutnya masuk ke dalam mekanisme ekspirasi. Jadi mekanisme ekspirasi di sini terjadi pada saat diafragma melakukan relaksasi, kemudian rongga dada akan mengecil dan diafragma akan berada pada keadaan yang normal kembali. Nah, ini merupakan gambaran dari mekanisme inspirasi. Sedangkan ini adalah gambaran dari mekanisme ekspirasi. Jadi mohon maaf sebelumnya karena saya mengambil gambar dari buku karena laptop saya tidak bisa mengcopy gambar. Selanjutnya kita masuk pada gangguan pada sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada manusia ini dapat juga mengalami gangguan atau kelainan. Ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, di mana kelainan ini dapat disebabkan misalnya karena ada infeksi kuman atau faktor bawaan maupun kebiasaan hidup yang kurang sehat atau salah. Kemudian kelainan atau gangguan pada sistem pernafasan pada manusia itu antara lain yakni yang pertama emfisema. Jadi pada penderita emfisema ini bagian alveolusnya itu robek akibat pertukaran gas ke bagian-bagian alveolus terganggu dan daerah pertukaran gasnya menjadi lebih sempit. Kemudian yang kedua, pneumonia. Pada penderita pneumonia ini bagian alveolusnya terisi lebih banyak lendir yang dapat disebabkan terinfeksinya dinding alveolus oleh bakteri. Jadi ini adalah gambaran dari penderita pneumonia. Selanjutnya kita masuk ke dalam gangguan pernafasan yakni asma. Jadi sebagian besar penyakit asma ini merupakan penyakit bawaan. Kambuhnya penyakit ini antara lain karena udara kotor, udara dingin, alergi sesuatu benda, ataupun stres. Seseorang yang menderita penyakit ini ketika kambuh, maka otot-otot bronkusnya akan melakukan kontraksi sehingga akan terjadi proses penyempitan saluran pernafasan. Kemudian difteri. Seseorang yang menderita penyakit ini pada bagian laring dan bronkusnya mengalami penyumbatan berupa lendir. Sekresi lendir ini disebabkan oleh bakteri. Bakteri tersebut dinamakan bakteri difteri. Jadi cukup sekian materi yang sempat saya bawakan pada siang hari ini.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.